Hai semuanya, balik lagi bareng gua Andrew Yamesa. Jika kemarin Parmenides dan Zeno mengatakan bahwa hakikat dari alam semesta ini adalah satu, hal ini justru berbeda dengan filsuf yang bakalan kita bahas di video kali ini. Jadi dia mengatakan bahwa justru alam semesta ini tersusun atas unsur-unsur yang sangat banyak. Nah, siapakah dia? Mari kita mengenal Anaxagoras dari Clazomenae. Di dalam bukunya John Marshall, A Short History of Greek Philosophy, Anaxagoras ini dikategorikan ke dalam filsuf kaum atomis, artinya orang-orang yang percaya bahwa alam semesta ini terdiri dari unsur-unsur yang sangat banyak dan kecil gitu ya. Nah, Anaxagoras ini dilahirkan di Clazomenae, sebuah kota di Ionia, di Asia Minor atau Asia Kecil yang pada saat ini diidentifikasi sebagai Turki, teman-teman. Dan dia lahir pada tahun 500 sebelum Masehi. Pada saat umurnya 25 tahun, Anaxagoras itu pindah ke Athena karena pada saat itu Clazomenae itu dijajah oleh Athena. Dan sebenarnya kepindahan Anaxagoras ini juga ada hubungannya dengan invasi besar Persia ke Yunani yang dipimpin oleh Xerxes. Nah, kalau kalian nggak tahu siapa itu Xerxes, Xerxes itu adalah Raja Persia. Nah, Xerxes ini sebenarnya adalah gelar, bukan nama. Kalau kalian pernah nonton film 300 yang terkenal dengan scene This is Sparta ya. This is Sparta! Nah, itu yang dihadapi oleh Leonidas adalah Xerxes. Nah, oke, balik lagi ke Anaxagoras. Anaxagoras akhirnya menetap di Athena selama 50 tahun dan Anaxagoras ini dikatakan filsuf pertama yang berkarir di Athena. Dan di Athena Anaxagoras itu menjadi teman baik sekaligus guru dari Pericles, seorang negarawan agung di Athena, dan juga seorang dramawan yang bernama Euripides. Nah, seperti filsuf Ionia lainnya, bahwa Anaxagoras ini memiliki ketertarikan kepada ilmu matematika dan astronomi dan aplikasi praktis dari ilmu matematika. Tidak banyak hasil tulisan-tulisan dari Anaxagoras yang ditemukan, hanya beberapa fragmen saja karena termakan waktu dan usia gitu ya. Nah, karena Anaxagoras ini merupakan filsuf prasokratik, jadi pusat pembahasan atau penelitian dia adalah kepada teori kosmologi atau hakikat dari alam semesta. Jikalau Parmenides mengatakan bahwa hakikat dari alam semesta ini adalah satu, Anaxagoras justru memilih aliran pluralisme yang mengatakan bahwa alam semesta ini tersusun atas unsur-unsur yang sangat banyak. Oleh karena itu, lahirlah dua konsep yang begitu terkenal dari Anaxagoras, yaitu adalah spermata dan nous. Jika menurut Parmenides yang terkenal dengan monismenya bahwa hakikat alam semesta ini adalah satu, padat, bulat, dan tak ada ruang kosong, Anaxagoras justru memilih aliran pluralisme yang mengatakan bahwa alam semesta ini tersusun atas unsur-unsur atau unit-unit yang tak terhingga jumlahnya dan tak terhingga kecilnya. Nah, unsur-unsur ini oleh Anaxagoras dinamai spermata atau benih-benih. Nah, dari spermata atau benih-benih inilah seluruh alam semesta ini tersusun. So in this way, he is not a monist, he is a pluralist. And he believes that everything is in everything else. Menurut Anaxagoras, pandangan orang-orang Yunani mengenai asal-usul dan kehancuran itu adalah salah. Karena menurutnya tidak ada yang benar-benar asal dan tidak ada yang benar-benar menjadi hancur. Yang ada hanyalah pemisahan dan kombinasi antara spermata yang udah ada pada awalnya. Kemudian pertanyaannya kan simpel ya. Jikalau memang seluruh benda di alam semesta ini tersusun oleh spermata, kenapa alam ini begitu plural? Kenapa banyak banget benda-benda yang berbeda-beda gitu ya? Nah, jawabannya adalah menurut Anaxagoras, setiap spermata yang jumlahnya tak terhingga tadi itu memiliki kualitasnya masing-masing. Maksudnya adalah setiap spermata itu mewakili sebuah kualitas tertentu. Ada spermata yang mewakili warna, baik itu warna biru, kuning, putih, hitam. Ada spermata yang mewakili kasar, lembut, kuat, dan lain sebagainya. Namun sebenarnya menurut Anaxagoras, setiap benda yang ada di alam semesta ini tersusun oleh seluruh spermata ini. Cuman di dalam sebuah benda ada jumlah spermata yang lebih dominan dari yang lain. Nah, oleh karena itulah kenapa alam ini begitu plural dan benda-benda ini terlihat berbeda-beda. Contohnya adalah ranting kayu misalnya. Ranting kayu itu terasa kuat dan berwarna coklat gitu ya. Nah, sebenarnya ranting-ranting kayu ini juga tersusun oleh spermata putih, spermata lembut, spermata hijau, dan lain sebagainya.
Tapi yang lebih dominan adalah spermata yang mewakili coklat dan spermata yang mewakili kuat. Maka dari itu, secara kasat mata, ranting itu terlihat coklat dan terasa keras. Nah, hal itu juga lah yang terjadi di setiap benda-benda yang ada di alam semesta ini. Sebenarnya, seluruh benda-benda yang ada di alam semesta ini tersusun oleh seluruh spermata. Cuman ada jumlah yang lebih dominan dari yang lain gitu ya. Maka dari itu terkenallah sebuah ungkapan dari Anaxagoras, yaitu everything in everything. Atau di dalam segalanya terdapat segalanya. Di dalam tradisi pemikiran klasik Yunani, terdapat sebuah problematika yang cukup menyibukkan beberapa pemikir pada saat itu. Problematika itu adalah bagaimana bisa kuku dan rambut tumbuh melalui makanan yang kita makan. Nah, problematika ini cukup membuat sibuk para pemikir pada saat itu yang akhirnya dipecahkan oleh Anaxagoras melalui teori spermatanya. Menurut Anaxagoras, makanan yang kita makan ini sebenarnya juga mengandung benih-benih kuku dan rambut. Tapi jumlahnya tidak dominan, karena itu secara kasat mata tidak kelihatan. Hanya karena jumlahnya tidak dominan bukan berarti tidak ada, karena everything in everything. Nah, ketika kita makan, sebenarnya secara tidak langsung kita juga membiarkan benih-benih kuku dan benih-benih rambut untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itulah kenapa kuku dan rambut bisa tumbuh pada tubuh manusia walaupun yang kita makan adalah roti. Karena di dalam segalanya terdapat segalanya. He says, okay, everything is in everything. Seperti yang gue bilang di atas bahwa menurut Anaxagoras, spermata atau benih-benih ini saling berikatan satu sama lain sehingga membentuk sebuah objek konkret yang dapat dilihat oleh mata kita. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara spermata ini untuk saling berikatan atau saling memisah? Apakah spermata ini bergerak sendiri atau ada yang menggerakkan? Kan gitu ya. Nah, untuk menjawab itu, Anaxagoras memperkenalkan konsep nous. Nah, apa itu nous? Nous diartikan sebagai pikiran atau jiwa. Menurut Anaxagoras, nous ini adalah sebuah entitas yang memiliki daya pengatur yang ada pada awal keberadaan. Nous ini ada tanpa sebab apapun dan akan terus ada sampai kapanpun. Anaxagoras juga percaya bahwa nous ini adalah sebuah entitas yang terpisah dari benih-benih, berada pada ketinggian dan duduk bertahta seperti Zeus. Nah, dengan begitu dapat kita pahami bahwa nous yang dimaksud oleh Anaxagoras ini merupakan sebuah entitas yang menciptakan alam semesta ini. Dengan kata lain adalah Tuhan. Nah, nous inilah yang memberikan gerakan pertama kepada spermata atau benih-benih untuk saling berikatan atau saling memisah. Nah, pertanyaannya apakah nous ini akan selalu mengatur jalannya spermata ini? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Menurut Anaxagoras, nous ini hanya memberikan semacam dorongan pertama untuk spermata ini bergerak. Jadi artinya Anaxagoras percaya bahwa alam semesta ini bergerak secara mekanis sesuai dengan hukum-hukum objektif atau hukum-hukum pasti yang sudah ada pada awalnya, yang sudah diatur pada awalnya. Oleh karena itu, berdasarkan bentuk kepercayaan seperti ini, Anaxagoras artinya juga percaya terhadap konsep deisme. Dengan pandangannya itu yang mengatakan bahwa alam ini bergerak secara mekanis, secara tidak langsung Anaxagoras menentang pemahaman agama dan mitologi rakyat Athena, yang mana pada saat itu masih percaya bahwa dewalah yang mengatur jalannya seluruh alam semesta ini. Akibat dari pemikirannya itu adalah akhirnya Anaxagoras diberi hukuman oleh pemerintahan Athena karena dianggap menyebarkan kesesatan dan sebuah doktrin yang subversif terhadap agama. Akhirnya Anaxagoras dihukum. Namun karena Anaxagoras merupakan teman baik sekaligus guru dari Pericles, yang mana Pericles ini adalah pemimpin Athena, akhirnya Pericles dapat menyelamatkan nyawa dari Anaxagoras. Tapi Anaxagoras tetap mendapatkan hukuman, teman-teman, yaitu berupa hukuman pengasingan. Nah, jadi setelah setengah abad lamanya berkarir di Athena sebagai filsuf, Anaxagoras diasingkan ke sebuah kota yang bernama Lampsacus di Hellespont, dan setelah 5 tahun tinggal di sana, akhirnya Anaxagoras meninggal dunia. Oke, berdasarkan seluruh uraian yang udah gue sampaikan di atas, kita jadi tahu bahwa sains modern atau ilmu tentang atom lebih spesifiknya itu sudah memiliki landasan awalnya pada zaman klasik, yaitu pada filsafat kaum-kaum atomis, salah satunya Anaxagoras. Nah, jadi jauh sebelum manusia mengenal riset-riset dan eksperimen-eksperimen ilmiah, para filsuf ini sudah mampu menggunakan akal dan rasio murni mereka melalui penalaran kritis dan logis untuk menembus dan mengungkap misteri dari alam semesta ini. Jadi menurut gue nggak berlebihan nih teman-teman ketika gue ngomong bahwa filsafat ini adalah mother of knowledge. Bahwa seluruh cabang ilmu yang kita kenal di zaman modern ini berasal dari rahimnya filsafat.
Tahun 300 sebelum Masehi itu di Yunani itu orang belajar filsafat dia mesti belajar matematik, belajar sastra, belajar metafisik termasuk di dalamnya teologi, belajar geologi. Jadi filsafat sebetulnya adalah sumber dan sumber dari semua pengetahuan. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau menurut teman-teman ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain. Ya. Dan jika kalian menemukan sebuah kesalahan dalam video ini, tolong drop di kolom komentar, kritik gua dan benerin gua. Karena pada dasarnya gua juga manusia yang bodoh yang baru belajar. Dan tujuan sebenarnya untuk membuat video kayak gini adalah untuk sama-sama belajar sama teman-teman semua. Artinya gua bukan berniat untuk menggurui kalian semua. Oke, terakhir terima kasih udah nonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.